Ya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Ya, kita kembali ke ruang sidang di Jakarta. Sri Wahyuni. Mana Sri Wahyuni? Mohon izin maju ke depan. Ya, berdiri di sana biar kelihatan. Ya. Siap Yang Mulia. Alamat lengkap di mana? Munjul RT 1 RW 1 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Ya, saudara di penyelenggara sebagai apa? Ketua KPU Kabupaten Purbalingga. KPU Kabupaten Purbalingga. Apa yang mau dijelaskan hari ini? Kami akan menanggapi mengenai kesaksian Saudara Riono pada waktu hari Jumat kemarin mengenai pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten ada keberatan saksi untuk paslon nomor 1. Tetapi itu keberatan bukan mengenai perolehan suara ataupun penghitungan suara, tetapi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Bupati Purbalingga yang melanggar kampanye mengumpulkan kepala desa di hari tenang. Jadi mengenai pelanggaran wakil bupati itu dipersoalkan dalam rekapitulasi. Iya, rekapitulasi di kabupaten dipersoalkan dan saksi di kabupaten juga tidak mau tanda tangan. Tidak mau tanda karena pelanggaran itu. Iya, jadi terhadap keberatan dari saksi paslon 1, apa respon dari KPU? Kami menjawab bahwa itu sudah ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten. Pada waktu rekap itu juga Panwas Kabupaten juga sudah menjelaskan sedang dalam proses. Pada waktu itu kita rekap tanggal 16. Kemudian pada rekap di provinsi tanggal 18 juga masih dipermasalahkan, memang masih dalam proses penanganannya di kepolisian. Baik. Apakah hanya itu keberatannya paslon nomor 1 saat itu? Iya. Saat itu. Tidak ada yang lainnya? Tidak ada. Baik. Di provinsi apa yang sudah terangkan? Apa hal yang sama mengenai itu? Sama juga untuk Kabupaten Purbalingga, karena masih dalam proses juga di kepolisian dan mungkin saya mohon kepada Yang Mulia untuk detail dan kronologisnya bisa meminta penjelasan kepada Bawaslu Provinsi. Baik. Kebetulan di sini beliaunya hadir. Cukuplah. Jadi nanti biar Bawaslu secara tertulis saja, ya. Ini Terima kasih. kasusnya sudah jelas, ya. Terima kasih, Silakan. Yang Mulia. Ya, balik. Basmar Priyanto Amron. Ya. Maju ke depan sedikit. Alamat di mana? Menowo nomor 338 RT 01 RW 02 Kedung Sari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang. Ya, saudara anggota KPU Kota Magelang, ya. Ketua KPU, Pak. Ketua KPU Kota Magelang. Kapan rekapitulasi di Kota Magelang? Rekapitulasi di Kota Magelang tanggal 16 Juli 2014. 16 Juli. Apakah saksi pasangan 1 dan 2 hadir? Hadir semua Yang Mulia. Panwas hadir pada saat Hadir, itu? Yang Mulia. Apakah ada keberatan dari pasangan nomor urut 1 dalam proses rekapitulasi? Lisan. Pada Keberatan saat, lisan. ya, pada saat proses rekapitulasi selesai dari saksi pasangan calon nomor 1 menyatakan bahwa berkaitan dengan DPKTB, salinan DPKTB ada beberapa daerah yang dia belum menerima. Terus menanyakan bagaimana tindak lanjut dari KPU Kota Magelang. Oleh KPU Kota Magelang, kami jawab bahwa akan kami berikan setelah rapat pleno ini selesai, karena akan kami gandakan dulu. Dan setelah rapat pleno itu selesai, kami berikan dan tanda bukti ada. Ya, jadi pas setelah di tempat yang sama. Tidak, Yang Mulia. Jadi kami berikan Di hari yang sama. di hari yang sama. Di hari yang sama. Ya. Jadi mereka hanya minta penjelasan mengenai Ya. salinan DPKTB dan sudah diserahkan. Sudah diserahkan. Apakah pasangan calon nomor urut 2 juga ada mengajukan keberatan? Tidak. Tidak ada. Nah, setelah saudara memberikan daftar itu, Daftar, ya. apa respon dari saksi pasangan calon nomor 1? Kami berikan kepada tim pemenangan pasangan nomor 1 itu, karena pada saat itu setelah itu kami gandakan, itu proses saksi sudah tidak ada, maka kami berikan kepada
di sekretariat tim pemenangan Sekretariat Kabupaten. tim Ya. pemenangan. Dan yang menerima ketua tim pemenangan Tatang Jatmiko yang pada saat rekapitulasi itu hadir bersama saksi. Setelah itu ada respon kembali dari pasangan calon ketua timnya? Tidak ada, sampai di Tidak ada. rekapitulasi di tingkat provinsi sudah tidak ada. Apakah terkait dengan DPKTB ada apa rekomendasi dari Bawaslu atau dari Panwas? Tidak ada. Tidak ada. Berapa pemilih yang menggunakan DPKTB di situ? 1329. 1329. 1309 atau 1329? 1329. Jadi ini yang benar ya, 1329. Ada hal lain yang menjadi keberatan pemohon pasangan nomor 1 pada saat itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya, cukup dulu lah ya. Baik, makasih Pak Basmar. Selanjutnya silakan kembali ke tempat. Dia Nur Widowati. Ya, alamat tempat tinggal di mana, Ibu dia? Pecing RT 4 RW 14 Sragen Tengah Sragen. Saudara anggota KPU, Anggota KPU. Komisioner KPU Kabupaten Sragen ya. Kapan rekapitulasi di KPU Sragen? Tanggal 16. 16. Saat rekapitulasi ada pasangan calon saksi pasangan calon 1 dan 2? Ada semua dan menandatangani berita acara sertifikasi hasil penghitungan suara. Ada yang mengajukan keberatan lisan? Keberatan lisan beliau tidak mengatakan sebagai keberatan, hanya melakukan satu klarifikasi Apa? Mengenai apa? mengenai satu peristiwa terjadinya pencoblosan 2 kali oleh 2 warga masyarakat yang salah satunya adalah anggota KPPS di TPS 2 Tegal Mulyo, Tegal Lombok, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Terus klarifikasi saudara apa terhadap ini? Klarifikasi karena mereka mengatakan pasangan nomor urut 1 saksi Rudi Wahyono mengatakan bahwa ada permintaan PSU tetapi tidak ditindaklanjuti oleh badan penyelenggara. Kami menyampaikan bahwa tidak ada permintaan PSU atau rekomendasi dari PPL. Demikian Ketua KPU Sragen menjelaskan dan beliau mau menerima penjelasan tersebut sehingga tidak mengisi form keberatan di DP2. Baik. Dan semua tanda tangan? Tanda tangan. Baik. Itu saja? Perlu saya sampaikan untuk bisa membantah apa yang telah dikatakan oleh saksi Yudi Winoto dan Rudi Wahyono yang terhormat Ketua Majelis, bahwasanya kami tidak melakukan PSU karena kami tidak bisa melakukan. Ya, sudah jelas tadi. Tidak ada rekomendasi dari PPL. Iya. Kemudian untuk anggota KPPS dan warga masyarakat tersebut sudah melalui proses hukum dan divonis oleh Pengadilan Negeri Sragen dengan keputusannya nomor 1 Pitsus 2014 PN Sragen. Dia dihukum karena apa di pengadilan itu? Karena menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali dengan Lebih dari undangan orang lain. Baik. Ya. Dengan menggunakan undangan atas nama orang lain. Orang lain. Baik. Cukup lah ya. Iya. Ya, makasih. Selanjutnya Haidar Fitri. Siap yang mulia. Haidar Fitri. Alamat tempat tinggal di mana? Bandung Harjo, RT 3 RW 4, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Iya. Saudara anggota KPU Kabupaten Jepara, betul ya? Ya, Ketua KPU Kabupaten Jepara. Ketua KPU, oh ketua. Kapan rekapitulasi di Jepara? Tanggal 16 Juli 16 Juli ya. Ya. Ini berapa PPK di sini nih? Ada 16 PPK. 16 PPK. TPS-nya berapa? 2184. 2184. Pada saat itu ada saksi pasangan calon nomor 1 dan 2 hadir? Hadir semua. Saksi Ada yang mengajukan keberatan secara lisan? secara lisan tidak ada, tetapi Tidak ada. dituangkan di dalam DB2. Yang menuangkan DB2, dalam DB2 pasangan calon nomor urut berapa? Nomor urut 1 juga nomor urut 2. Nomor urut 1 mengenai apa? Nomor urut 1 setelah proses rekap di kabupaten selesai, dia mempersoalkan
keberatan terhadap praproses Praproses? ya, Apa itu? praproses penyelenggaraan pemilu yang berupa kasus pembagian Hah? mie instan Hah? sama ada dugaan dari saksi paslon 1 berkaitan dengan upaya dari pejabat, seorang pejabat untuk Ya, wakil memobilisir bupati itu. ya. 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 Lalu apa respons saudara? Tapi ini kan dalam tertulis tidak direspons secara lisan. Jadi karena itu, jadi setelah proses rekap itu, setelah proses hasil penghitungan kami bacakan semua, kemudian masing-masing saksi kita mintai respon, tanggapan. Pada dasarnya masing-masing saksi tidak keberatan terhadap hasil dari rekapitulasi. Tetapi untuk saksi paslon 1 ini, itu dia karena ada proses. Ya, sudah jelasin. Ya. Maksud saya begini. Jadi saya tanya yang lain saja. Apakah yang saudara tahu sudah diproses secara pidana tidak yang mie instan tadi? Nah, kebetulan jadi karena juga secara lesan juga, mohon maaf, secara lesan di samping ditulis, secara lesan juga disampaikan, dan kebetulan di situ juga ada Panwaslu Kabupaten. Jadi pada waktu itu Panwaslu Kabupaten juga sudah menanggapi yang pada dasarnya bahwa ada aduan dari masyarakat, tetapi setelah ditindaklanjuti oleh Panwaslu itu tidak ditemukan adanya unsur-unsur maupun alat bukti sehingga tidak dilanjutkan. Ya, seperti itu jawabnya Panwaslu Kabupaten Jepara. Itu saja cukup. Terus yang tadi yang oleh pejabat itu, mobilisasi oleh wakil bupati tadi? Panwaslu mengatakan tidak ada laporan, tidak ada juga terkait itu. Itu dijelasin dalam acara rekapitulasi itu? Ya. Dijelasin di situ juga? Yang untuk pejabat itu dia menyatakan tidak ada laporan berkaitan dengan itu. Oh, tidak ada laporan. Yalah, baik. Hanya itu saja? Ya, berkaitan juga ada. Nomor 2 apa keberatannya? Kalau nomor 2 itu berkaitan dengan penyegelan lakban. Hah? Nah, jadi ada lakban di kotak suara? Di kotak PPK Jepara. Persoalannya apa? Jadi PPK Jepara itu setelah menyelesaikan proses rekapitulasi di Jepara pada hari Senin tanggal 14 itu, pada dasarnya proses rekapitulasinya dari awal sampai akhir tidak ada persoalan berkaitan dengan hitungan atau hasil. Nah, setelah selesai maka diadakan penandatanganan terhadap formulir model DA maupun DA1, kemudian juga diserahkan kepada masing-masing saksi dari masing-masing pasangan calon, juga kepada Panwascam. Nah, setelah proses ini selesai maka pada akhirnya dokumen ini juga harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Jepara melalui kotak. Kemudian formulir model DA sama DA1 ini dimasukkan ke dalam sampul, disegel. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Nah, pada waktu mau menggembok, setelah kotak ini digembok, itu di situ ternyata segelnya sudah tidak ada. Jadi hasil klarifikasi waktu rekapitulasi di kabupaten itu, PPK mengatakan hilang, sehingga tidak ada. Nah, karena tidak ada, kemudian inisiatif dari PPK yang di situ juga masih ada Panwascam dalam rangka untuk menyelamatkan hasil rekapitulasi yang sudah disegel di dalam amplop disegel itu. Kemudian gembok itu dilakban dengan lakban kertas. Ini kami jelaskan bahwa lakbannya lakban kertas, bukan lakban plastik. Kemudian lakban kertas itu ditandatangani oleh ketua PPK. Itulah pengganti segel. Betul. Nah, kemudian hal ini gitu menjadi keberatan dari saksi paslon 2. Tetapi juga akhirnya dicatat dalam DB2 oleh saksi paslon 1 juga. Apakah ada persoalan selisih suara di situ? Setelah kami bacakan, jadi hasil rekapitulasi di tingkat PPK Jepara tidak ada persoalan. Satu angka pun tidak ada perbedaan. Baik, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Asroni. Siap, Yang Mulia. Alamat tempat tinggal di mana? RT 1 RW 1 Desa Gempol Dino, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Di penyelenggara sebagai apa? Sebagai anggota KPU Kabupaten Demak.
KPU Kabupaten Demak. Kapan rekapitulasi di Kabupaten Demak? Tanggal 16 Juli tahun 2014. 16 Juli. Saksi pasangan nomor 1 dan 2 hadir? Hadir. Dihadiri Hadir. saudara. Ada yang mulia. Dari pasangan? Dari pasangan, saksi pasangan nomor 1. Nomor 1. Iya. Nomor 2 ada? Tidak ada. Tidak ada. Mengenai apa? Pasangan Ya, nomor 1. selain disampaikan melalui lesan, kemudian Berita terkini dan baru saja kita saksikan bagaimana jalannya sidang ketiga di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Dan sekilas tentang bagaimana jalannya sidang yang telah berlangsung pada beberapa hari kemarin. Terkait hal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan 2 keputusan. Pertama, dokumen yang diperoleh dari pembukaan kotak suara terkait perkara ini akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Kedua, MK mengizinkan KPU untuk melakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil dokumen yang dibutuhkan sebagai alat bukti persidangan dengan ketentuan bahwa pembukaan kotak suara tersebut dilakukan dengan mengundang saksi dari 2 pasangan calon dan pihak pengawas pemilu, membuat berita acara dan dengan pengawasan kepolisian. Dan untuk keputusan hari ini atau juga bagaimana perkembangan sidang hari ini nanti akan kami informasikan, karena pada kesempatan kali ini sidang masih mendengarkan keterangan para saksi terkait gugatan Pilpres ini. Dan situasi di luar gedung Mahkamah Konstitusi masih ramai oleh para demonstran sehingga menyebabkan kemacetan jalan di sekitar Jalan Medan Merdeka. Demikian sidang yang bisa kami tayangkan untuk Anda di Ada Apa Berita Terkini. Nantikan informasi kami selanjutnya tetap di JAK TV. Kembali bersama kami di program White Shot. Sekarang kita akan bahas ini terkait dengan lanjutan dari sidang hasil sengketa Pilpres yang digugat oleh pasangan Prabowo Hatta Rajasa, di mana kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi dinilai tidak bisa meyakinkan gugatan yang dilayangkan oleh kubu Prabowo Hatta. Para saksi tersebut justru berpeluang menghadapi jeratan hukum jika memberikan kesaksian palsu. Disampaikan oleh Saudara Amir Darmanto, tepatnya adalah di Desa Batur Sari. Dan Bintoro itu dengan Batur Sari jauh loh. Iya, maaf, ya. Ini di Kecamatan Meranggen. Iya, saya mau tanya, saudara kok mau menerangkan soal di Batur Sari, orang saudara di Bintoro? Siapa yang diancamnya? Panwas Cam, sehingga nggak berani untuk Panwascam. Iya. Siapa Panwascam namanya? Kebetulan kita belum melampirkan ini. Enggak, namanya saja. Kita nggak apal, buktinya kita lampirkan menyusul. Jadi gini, jangan cerita yang tidak jelas di sini. Tidak bisa nanti diverifikasi. Kepala desa, berapa kepala desa dikumpulkan? Dari laporan itu juga tidak dijelaskan. Tidak jelas. Di mana dikumpulkan? Di rumah makan Maribu. Rumah makan Malibu. Ya. Diarahkan untuk apa? Diarahkan untuk memilih nomor 2. Caranya mengarahkan apa kalimatnya? Ingat, saudara? Tidak tahu. Tidak tahu karena laporan ya. Ya. Oke. Laporannya besok lagi supaya lengkap itu. Ya. Ajari caranya melaporkan. Itulah keterangan yang diberikan para saksi Prabowo Hatta. Pernyataan dan kesaksian banyak yang tidak jelas data-datanya. Majelis Konstitusi berkali-kali meminta para saksi dari pihak Prabowo Hatta untuk memberikan keterangan dengan benar dan jelas. Kebenaran pernyataan para saksi ini bukanlah satu-satunya alat bukti di pengadilan, karena Majelis Hakim Konstitusi juga memiliki alat bukti lain untuk menguji apakah keterangan para saksi tersebut sesuai fakta atau keterangan palsu. Sekali kalau di peradilan umum ya,
supaya seorang saksi itu jangan terjebak di dalam suatu situasi yang sejak awal tidak disadarinya. Jadi kalau dia memang ada satu pesanan untuk memberikan satu kesaksian yang sebenarnya tidak benar, kalau dia sudah menyadari, maka sangat perlu memang untuk diberikan suatu pemahaman bahwa ada risiko-risiko tertentu yang harus dipikulnya tentang itu. Pasal 242 KUHP ayat 1 menyatakan, para saksi yang sengaja memberikan keterangan palsu secara lisan dan tulisan dapat dipidana maksimal 7 tahun penjara. Pihak Prabowo Hatta masih diberikan kesempatan untuk kembali mengajukan saksi-saksi. Sebelumnya mereka mengklaim dapat menghadirkan 2.000 saksi, namun Hakim Konstitusi hanya membatasi 50 saksi saja. Hafia Yahya, Doni SB, Metro TV. Ya, pemirsa, sejumlah saksi telah dihadirkan baik dari kubu pemohon maupun kubu termohon dan masing-masing telah memberikan keterangannya masing-masing. Ya, apakah saksi-saksi yang dihadirkan telah memberikan bukti yang valid? Ini terkait dengan gugatan yang diajukan. Apakah keterangan saksi-saksi ini akan mengubah keputusan nantinya? Dan untuk mengetahui lebih jauh, kami akan bergabung dengan Ferry Prihadi yang saat ini berada di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta bersama dengan sejumlah narasumber yang akan membahas terkait dengan topik ini. Ferry, silakan perbincangannya. Ya, terima kasih Hariman dan juga Anissa. Memang benar hari ini merupakan hari ketiga pelaksanaan sidang lanjutan perselisihan hasil pemilu presiden dan juga wakil presiden. Tadi sudah berjalan separuh waktu dari pukul 9 hingga pukul 12 dan saat ini memasuki jeda untuk selanjutnya nanti dilanjutkan pada pukul 14 atau pukul 2 siang. Hari Jumat kemarin kita sudah menyaksikan dan juga mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon, oleh tim Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa, dan hari ini sudah sekitar 15 saksi yang memberikan keterangan yang dihadirkan oleh pihak termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. Dan untuk menilai performa dari masing-masing saksi, saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber saya. Ada Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem. Selamat siang Mbak Titi. Selamat siang Mas Ferry. Dan juga telah bergabung bersama kita Mas Arief Budiman, Komisioner KPU. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas Ferry. Saya ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, kita kemarin sudah melihat 25 saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon dan tadi baru 15 saksi yang dihadirkan oleh pihak termohon. Kita analisis dulu atau mungkin Mbak Titi bisa langsung menilai kualitas dari saksi yang dihadirkan oleh pemohon pada hari Jumat lalu, Mbak. Dalam hal ini kan ada dua hal yang harus dibuktikan oleh pemohon ya. Pertama memang bahwa hitung-hitungan ataupun penetapan hasil yang dilakukan oleh KPU tidak tepat atau salah atau mengandung persoalan gitu. Yang kedua adalah soal terjadinya kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif. Nah, ketika Jumat kita baru mendengar sepihak dari pihak pemohon yang berusaha meyakinkan majelis dan juga rakyat Indonesia, dua dalil yang tadi dia sebutkan yang mempengaruhi hasil pemilu memang benar adanya. Hari ini kita punya kesempatan untuk kemudian melakukan perbandingan. Kita sebagai masyarakat, sebagai publik, antara apa yang sudah disampaikan oleh pemohon pada hari Jumat lalu dengan apa yang betul-betul dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu. Kita menemukan ternyata ada kesalahan dan perbedaan data ya antara apa yang disampaikan oleh pemohon dengan pihak termohon. Ternyata tidak mudah untuk membuktikan apa yang sudah didalilkan oleh pemohon. Nah, kalau kita hanya mendasarkan pada persidangan Jumat dan hari ini, masih belum bisa kita secara konkret melihat bahwa yang didalilkan itu betul-betul terjadi. Misalnya ada kesalahan hitung, kita belum melihat mananya yang salah hitung atau mananya yang dimanipulasi. Mananya angka yang tidak benar itu belum terungkap di muka persidangan. Lalu terjadi kecurangan yang dianggap sistematis, masif dan terstruktur. Baik dari pihak pemohon, dari keseluruhan saksi yang dihadirkan, kita belum mendapatkan bentuk-bentuk kecurangan yang disebut masif, terstruktur dan sistematis tersebut gitu. Masif, terstruktur dan masif tersebut. Dan hari ini ternyata kan ada juga setelah dikonfirmasi data-data yang berbeda soal DPKTB. Ternyata yang disebut pada hari Jumat lalu tidak benar atau kemudian tidak tepat begitu. Kita juga menemukan ternyata penyelenggara pada tingkat bawah
memang ada yang tidak cermat, tidak teliti, misalnya yang harusnya daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan dicatat di dalam DPKTB. Tapi itu kesalahan teknis yang bukan kemudian merupakan manipulasi hasil. Bagusnya adalah ini membuka itu, dan kemudian juga perlu kita ketahui dari penyelenggara apakah kesalahan-kesalahan teknis tersebut pada tingkat berikutnya rekapitulasi sudah dikoreksi. Oke, berarti pada saksi yang sudah dihadirkan hari Jumat, Perludem belum melihat dalil-dalil yang terbukti. Betul. Untuk saksi yang dihadirkan hari ini dari pihak termohon, bagaimana tanggapannya? Kalau kita lihat KPU relatif lebih siap ya daripada saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon, karena bisa jadi ada beberapa faktor. Faktor yang pertama dari tingkat ketegangan menghadapi persidangan, namanya juga saksi yang pertama bersaksi pada hari Jumat lalu mungkin masih tegang, masih nervous, dan KPU bisa lebih melihat pembelajaran dari hari Jumat sehingga lebih siap dari konteks saksi. Dan yang kedua, ternyata memang KPU kalau kita harus jujur mengakui lebih siap dengan data. Ternyata kan data-data itu ada dan bisa dihadirkan, yang ternyata kalau kita ikuti ada perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh pihak pemohon. Nah, ini yang membuat kita, publik dan masyarakat Indonesia, dengan apa yang terjadi hari ini bisa lebih secara jelas memetakan persoalan yang terjadi. Jadi kalau dilihat dari saksi, nampaknya sebagai penyelenggara pemilu memang mereka menguasai apa yang mereka kerjakan. Menguasai dan lebih siap terhadap jawaban dan juga data. Sekarang saya ke Mas Arief. Mas Arief, dengan tanggapan dari Perludem tadi, bagaimana KPU, apakah ini meningkatkan kepercayaan diri KPU untuk menghadapi sidang selanjutnya, Mas? Pertama, saya ingin proses persidangan ini tidak dianggap sebagai sebuah pertarungan, ya, tidak dianggap sebagai sebuah kompetisi, sehingga ini bukan persoalan kalah menang, bukan persoalan siap tidak siap, tetapi ini adalah bagian dari cara yang diatur oleh undang-undang. KPU mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia kerjakan, gitu kan ya. Kemudian peserta pemilu juga mampu menunjukkan apa yang dia lakukan selama proses pemilu berlangsung, gitu ya. Nah, ketika kami ditanya beberapa hal itu, maka kami harus sudah siap untuk menjawab dan mempertanggungjawabkan bagian dari pekerjaan kami. Nah, KPU, baik KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kami perintahkan ya, semua siap dan mengikuti betul jalannya proses persidangan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang wilayahnya disengketakan, kami minta standby di Jakarta. Jadi kapanpun ada perkembangan apapun, mereka siap untuk dihadirkan di sini. Tetapi dari seluruh wilayah yang disengketakan, kami tidak mungkin menghadirkan semuanya dalam ruang persidangan karena dibatasi. Oleh karenanya KPU kemudian membuat prioritas. Kami diberi sesi pertama 25 saksi. Maka kami harus menentukan mana yang menjadi wilayah prioritas kami. Nah, hari ini kami menentukan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI. Nah, 25 yang kedua kita akan lihat nanti. Mas Arief, tahan dulu. Kita setuju sekali tadi bahwa ini adalah bukan pertarungan, bukan ajang menunjukkan menang atau kalah. Tapi kita nanti akan lanjutkan perbincangannya. Tetap bersama kami di Wide Shot. Ya, kembali lagi di Wide Shot dan masih dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Tadi saya sudah berbincang dengan dua narasumber saya mengenai kualitas dan juga performa dari saksi yang sudah dihadirkan, baik pada hari Jumat, saksi dari pihak pemohon maupun hari ini, saksi dari pihak termohon. Sebelum saya melanjutkan perbincangan dengan dua narasumber saya akan saksikan dulu atau akan putarkan dulu kutipan pernyataan dari mantan Hakim Konstitusi Marwar Arsiahaan yang menyatakan bahwa memberikan kesaksian palsu bisa dipidana paling lama 7 tahun penjara. Berikut pernyataannya. Fakta-fakta yang sudah terungkap sejak awal itu bisa nampak juga bahwa rangkaian pendengaran saksi itu tentunya sudah dimulai dari awal, tentu dengan adanya saksi awal yang mendahului bahwa fakta yang ditemukan berbeda itu merupakan petunjuk juga, tetapi juga dari sudut dokumen-dokumen bisa dilihat juga. Dan yang paling biasa dilakukan adalah biasanya seorang saksi seperti itu diuji. Apakah dia mengetahuinya, dari mana sumber pengetahuannya, dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri atau bukan. Nah, kalau bisa diuji juga pada saat terjadi peristiwa itu di mana dia berada. Nah, ini beberapa hal yang sangat biasa dilakukan oleh hakim untuk menguji apakah memang dia bohong atau tidak. Saya kira banyak sekali caranya
untuk mengetahui. Ya, itulah dia tadi Marwar Arsihaan, mantan Hakim Konstitusi. Dan hari ini juga tadi sudah beberapa Hakim Konstitusi yang menyatakan dan juga kembali mengingatkan kepada para saksi untuk berkata jujur apa adanya karena masing-masing saksi sudah disumpah. Hal ini juga yang sudah diperingatkan oleh Hakim Konstitusi pada kesaksian yang diberikan pada hari Jumat lalu. Kembali saya lanjutkan perbincangan. Saya ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, tadi kita lihat ada beberapa saksi, Pak Patrialis, juga hakim yang lainnya sudah mengingatkan kepada saksi yang dihadirkan oleh KPU untuk berkata yang jujur, memberikan keterangan apa adanya. Hal ini juga berlaku pada hari Jumat kemarin. Apakah dari sini Hakim Konstitusi kurang percaya terhadap kesaksian ataupun keterangan yang diberikan oleh hakim, Mbak? Oh ya, proses yang sekarang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi adalah proses yang dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar. Dia adalah forum terhormat ya, pengadilan yang akan mengadili perselisihan hasil pemilu yang merupakan puncak dari proses penyelenggaraan pemilu kita bagi pemohon untuk membuktikan dalil-dalil yang dia tuduhkan bahwa hasil pemilunya tidak benar atau kemudian ada kesalahan, ada kecurangan, dan bagi pihak termohon ini adalah momentum untuk membuktikan kepada publik bahwa yang mereka lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, benar adanya, dengan kredibel dan dengan berintegritas dalam menyelenggarakan pemilu. Oleh karena itu, semua pihak, baik yang langsung hadir sebagai pemohon, prinsipal, maupun yang termohon, KPU sebagai lembaga yang diwakili oleh komisionernya, dan juga para saksi yang mereka hadirkan, harus menempatkan ini sebagai forum terhormat, forum di mana hukum akan membuktikan apa yang mereka dalilkan. Dan ini sebagai pengadilan yang dibentuk oleh konstitusi kita. Karena jangan main-main dengan apa yang sekarang ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, keterangan palsu, kemudian berkata bohong, kesaksian yang direkayasa, itu kan merupakan bentuk-bentuk tindakan pidana yang mencederai proses peradilan. Dan yang paling penting itu mencederai rasa keadilan semua pihak ya. Kita kan di sini ingin mencari keadilan, dan keadilan tidak dicari dengan perbuatan-perbuatan curang. Ini yang pesan kedua yang ingin disampaikan oleh majelis hakim. Ini proses dan forum yang sangat terhormat, kita ingin mencari keadilan. Oleh karena itu, karena tujuannya mencari keadilan, jangan dengan cara-cara curang, manipulatif, dan bohong. Kebohongan itu masih mungkin saja terjadi atau masih mungkin dilakukan oleh saksi-saksi. Lalu bagaimana Hakim Konstitusi menguji ini benar atau salahnya, baik di dalam persidangan ataupun di luar persidangan, Mbak? Ini adalah proses persidangan yang bisa kita katakan mungkin paling terbuka, paling transparan dalam sejarah peradilan Indonesia. Semua pihak memantau, dibuka dan terbuka untuk umum. Bahkan disaksikan secara langsung di stasiun televisi, di radio, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat mudah untuk mengetahui orang itu berbohong atau tidak, begitu ya. Nah, hakim punya metodenya sendiri dengan klarifikasi, dengan konfirmasi, dan itu dilakukan antar saksi yang dihadirkan para pihak. Karena kan ada pemohon, ada termohon, ada pihak terkait yang juga punya kepentingan. Ada Bawaslu sebagai lembaga yang melakukan pengawasan. Nah, ini disaling di cross check, dikonfirmasi kebenaran satu sama lain. Itu cara pertama, melalui konfirmasi antar saksi. Dan kita lihat kan ternyata sudah mulai ada tumpang tindih nih, ada perbedaan-perbedaan data dan angka. Kita tidak bisa mengatakan langsung bahwa itu sebagai sebuah kesengajaan untuk curang. Bisa jadi karena memang datanya yang berbeda atau tanpa disengaja karena tadi panik, nervous gitu ya. Tapi pengadilan akan menguji itu. Yang kedua, adanya alat bukti. Nah, alat bukti ini kan oleh karena itu alat bukti surat, dokumen, ada C1, ada form DA dan lain sebagainya. Jadi alat bukti itu tidak hanya ada saksi, ada yang namanya dokumen, surat dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya ke Mas Arief. Mas Arief, tadi seusai persidangan paruh pertama, tim kuasa hukum dari Prabowo Hatta, Magdir Ismail, sempat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi ini yang dikeluarkan atau yang dinyatakan adalah untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Jadi artinya mereka juga masih meragukan data-data yang diberikan oleh saksi dari pihak KPU. Tanggapan Anda bagaimana? Ada dua hal nanti yang akan diberikan ya selama proses persidangan. Yang pertama penjelasan, argumentasi, ya. Yang kedua adalah dokumen. Nah, biar nanti kalau penjelasan lisan ini dianggap tidak cukup, maka dokumen atau bukti-bukti itu akan lebih menjelaskan. Nah,
saya percaya hakim sudah bisa menilai nanti dari penjelasan saksi pemohon maupun termohon, kemudian dari alat bukti yang disampaikan oleh pemohon dan termohon, itu akan bisa dinilai. Nah, saya berharap nanti semua pihak ya ini menghormati betul putusan mahkamah gitu loh. Tahapan pemilu presiden ini akan berakhir di Mahkamah Konstitusi ya, sudah tidak ada lagi lah perdebatan-perdebatan panjang di luar itu. Dan saya juga berharap apa yang kita perdebatkan di ruang persidangan itu mestinya tidak lagi menjadi polemik, menjadi apa ya, alat untuk mengembangkan opini atau mengarahkan opini publik yang tidak benar. Jadi biarkan saja semua dokumen penjelasan itu diuji di ruang Mahkamah Konstitusi. Oke, berarti harapan KPU adalah apa yang sudah terjadi di ruang sidang ini sudah selesai, biar nanti Mahkamah Konstitusi yang memutuskan hasil dari perselisihan ini. Oke, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Mas Arief dan Mbak Titi, tetaplah bersama kami akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai kualitas dan juga performa dari masing-masing saksi setelah jeda pariwara berikut ini. Mas Arief, sudah puaskah dengan 15 keterangan saksi hari ini? Ya, saya merasa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi baik dari provinsi maupun kabupaten kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu sesuai dengan fakta yang mereka kerjakan selama proses pemilu yang lalu. Oke, ke Mbak Titi sekarang nih. Mbak Titi, sejauh apa sih keterangan yang dihadirkan oleh saksi-saksi baik dari pemohon, termohon dan juga nanti pihak terkait bisa merubah keputusan dari KPU dan juga nanti akan menjadi landasan MK untuk memutus? Ya. Pertama, waktu untuk persidangan bukan waktu yang tanpa batas ya. Kita dibatasi oleh waktu sampai tanggal 21 Agustus. Oleh karena itu, setiap persidangan adalah berharga. Ya. Nah, kita sudah 3 kali nih persidangan dengan hari ini, dan kita sudah mendengar sedikit banyak posisi dari para pihak dan saksi-saksi yang dihadirkan. Terus terang kalau secara mengikuti proses pengadilan yang berlangsung, sampai hari ini agak sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa hasil pemilu yang sudah ditetapkan kemarin itu salah dan kemudian terjadi kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif. Karena berdasarkan keterangan dari saksi pemohon misalnya, belum ada yang membuat kita wah, merasa oh ternyata ada ini ya kecurangan yang sebegitu hebatnya, atau ternyata KPU kok hasilnya misalnya 20 juta ditulisnya 10 juta. Nah, ternyata pasangan calon ini angkanya tidak begitu, tapi oleh KPU ditulisnya angkanya dikurangi gitu ya. Nah, ini kita bisa objektif melihat proses pada tanggal 8 Agustus lalu belum membuat kita sebagai publik merasakan hal yang demikian gitu. Berarti menurut penilaian dan juga analisis Mbak Titi, Perludem yang sudah mengawasi terus proses ini tidak akan terlalu banyak berubah apa yang sudah diputuskan oleh KPU? Kalau sampai hari ini berdasarkan pandangan objektivitas, kita tidak keluar dari apa yang terjadi dalam persidangan ya. Belum ada hal-hal yang meyakinkan kita bahwa memang ini kan perselisihan hasil pemilu soal perselisihan yang mempengaruhi hasil. Nah, kita kan ingin melihat di mana hasil itu dipengaruhi, dalam artian hasilnya salah, hasilnya tidak benar karena terjadi kesalahan hitung, manipulasi ataupun kecurangan yang sporadis. Nah, itu belum kita dapatkan informasi itu melalui saksi-saksi dan fakta-fakta yang dibuka di persidangan. Memang ada misalnya DPKTB, tapi DPKTB tadi tersampaikan di Jawa Tengah misalnya 0,57% dari DPT. Lalu kemudian di Jawa Timur ada yang agak tinggi 2, sekian persen. Sedangkan itu baru beberapa provinsi ya. Selisih suara kita 6% lebih dengan melibatkan suara 8,4 juta suara lebih. Jadi kalau persidangan masih tetap seperti ini, saya kira publik dan kita sendiri bisa melihat belum ada hal-hal baru yang memang betul-betul mengatakan pemilu kita ini hasilnya salah gitu. Oke, Mas Arief, nanti akan dihadirkan berapa saksi lagi? Lalu apakah ada batasan saksi yang akan dihadirkan oleh KPU?
hingga batasnya nanti tanggal 21 Agustus? Ya, kita melihat jalannya perkembangan persidangan dulu. Kalau memang waktunya dirasa masih cukup dan kemudian majelis memberikan kesempatan tambahan, maka kita akan hadirkan prioritas yang berikutnya. Nah, kami tidak mungkin menghadirkan saksi dari seluruh wilayah yang disengketakan karena memang tidak cukup waktunya. Jadi kita akan bikin prioritas untuk daerah-daerah yang memang sangkaannya ya, atau dugaannya melakukan pelanggaran di dalam permohonan pemohon, itu yang akan kita jawab nanti gitu, dari saksi-saksi. Nanti selain dari pemohon, termohon akan ada juga saksi dari pihak terkait. Harapan dari masing-masing apa yang akan disampaikan oleh terkait? Mungkin dari KPU tentunya menguatkan data dari KPU, tapi secara netral bagaimana Mbak Titi? Sekali lagi ini soal bagaimana kita membuktikan apa yang didalilkan ya. Jadi kalau pemohon memang dia mengatakan terjadi yang tadi itu kesalahan hitung dan kecurangan, maka itu harus dibuktikan. Tapi pihak terkait kan justru berkepentingan. Dia tentu tidak mau disebut memenangkan pemilu dengan cara-cara curang begitu ya. Apalagi kalau kita lihat permohonan, sebenarnya ada dua hal yang dituduhkan kepada KPU. Boleh dijawab dengan singkat? KPU yang melakukan kecurangan baik sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan pihak terkait. Ini harus dibantah oleh pihak terkait bahwa memang mereka sudah memperoleh suaranya dengan cara yang benar, tidak melakukan konspirasi dan kemudian manipulasi secara terstruktur bersama KPU. Jadi memang betul persidangan itu bukan soal jumlah saksi ya, tapi bagaimana relevansi dan korelasi kesaksian yang diperdengarkan di muka persidangan dengan materi yang akan dibahas di persidangan tersebut. Mas Arief, singkat saja. Selama proses persidangan, kami juga ingin meyakinkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kami tetap bekerja dengan prinsip-prinsip profesional, independen, ya, transparan. Semua orang bisa melihat prosesnya. Kami tidak menghubungi siapapun, kami tidak berbicara dengan siapapun kecuali dengan kuasa hukum kami. Ya, kami tidak berbicara dengan majelis, kami tidak berbicara dengan pasangan nomor urut 1, kami tidak berbicara dengan pasangan nomor urut 2, kami bekerja independen, profesional, dan kami hanya berhubungan dengan kuasa hukum kami. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu, Mbak Titi dan juga Mas Arief atas jawaban-jawabannya. Tadi kita sudah berbincang mengenai kualitas dari masing-masing saksi, baik pemohon dan juga termohon yang sudah dihadirkan. Artinya tadi Mbak Titi juga menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada bukti-bukti yang mengarah pada tuduhan yang dialamatkan oleh pemohon mengenai kecurangan yang tersistem, terstruktur dan juga masif. Dan kita masih akan melihat bagaimana jalannya sidang hingga tanggal 21 Agustus mendatang. Kembali ke studio bersama Hariman dan Anissa. Untuk moratorium karena waktu itu sempat ada isu bongkar dan tutup bongkar kotak itu, kalau nggak salah tanggal 25 itu ada moratorium untuk penghentian pembukaan kotak. Setelah dihentikan di moratorium, apakah kemudian sudah dilakukan atau belum berarti sampai hari ini? 3 kecamatan sudah dilakukan. 3 kecamatan. Kecamatan mana saja itu? Kecamatan Menteng, Kecamatan Gambir, sama Kecamatan Cempaka Putih. Cempaka Putih. Itu meliputi berapa TPS? Tadi Anda katakan 226. Ya. Sekarang 3 kecamatan sudah. Boleh saya lihat detail dulu? Silakan. Ada separuh dari 226 enggak itu? Enggak ada yang mulia. Enggak ada ya? Iya. Berapa kecamatan sih yang 8 kecamatan yang mulia. 8 kecamatan ya. Baik, bisa ditemukan cepat? Mohon maaf ya mulia, saya bawa data yang 31 bukan tanggal yang 23. Oh iya sudah. Baik, saya persilahkan Yang Mulia Prof. Aswanto. Terima kasih Yang Mulia, Saudara saksi ya. Saudara sebagai Komisioner KPU Kota Jakarta Pusat ya? Betul ya mulia. Saudara di divisi apa? Saya divisi teknis dan hubungan kemasyarakatan. Divisi teknis dan hubungan kemasyarakatan. Betul. Baik.
dari data-data atau dari dalil yang disampaikan oleh pemohon di Jakarta, di kota Jakarta ini, kota Jakarta Pusat ini banyak keberatan dari pasangan calon urut 1 karena dianggap banyak pelanggaran. Betul, ya. Apakah KPU Kota Jakarta Pusat punya data tentang keberatan-keberatan itu? Keberatan saksi itu baru ada di tingkat kecamatan, tapi memang sebelum proses rekapitulasi di tingkat kecamatan ada surat penarikan tanda tangan di tingkat kelurahan oleh saksi nomor 1. Baik, Anda sudah mendapat atau memahami bahwa keberatan-keberatan itu pada tingkat PPK. Betul, ya Mulia. Nah, kalau ternyata ada keberatan-keberatan pada tingkat PPK, bagaimana sikap KPU Kota untuk TPS atau wilayah-wilayah yang ada keberatan pada tingkat PPK-nya? Ya. Yang pasti kami menunggu rekomendasi dari Panwaslu atau Bawaslu, karena setelah proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, kalau tanggal 13 dan 14 itu, kami dipanggil oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kota Jakarta Pusat untuk mengklarifikasi apa yang diadukan oleh pihak pemohon mengenai keberatan-keberatan yang bersangkutan. Baik, apa ada tindak lanjut terhadap PSU yang mulia? PSU? Ya. Berapa yang saksi minta untuk PSU dan berapa yang KPU lakukan PSU? Kalau data dari Panwas berdasarkan permohonan pemohon itu ada 226. Tapi yang diklarifikasi sama Bawaslu saya kurang tahu, tapi ada 15 TPS, dari 15 TPS itu 3 yang diketemukan. Tapi yang untuk karet tensin itu berdasarkan rekomendasi Panwas Kota. Jadi ada 2 rekomendasi, pertama rekomendasi Bawaslu 3 TPS, rekomendasi Panwas Kota itu 1 TPS. Baik, cukup Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Masih ada lagi yang akan Anda sampaikan? Udah itu ya, Wahyu? Sudah Mulia. Cukup ya? Cukup. Yang lain? Yang Mulia, sudah cukup? Baik. Terima kasih Saudara Wahyu. Terima kasih. Silakan. Ya. Polemik kotak suara belum usai. Meski dalam sidang di Mahkamah Konstitusi Jumat lalu, Badan Pengawas Pemilu memahami langkah Komisi Pemilihan Umum membuka kotak suara untuk keperluan bukti persidangan. Namun kubu Prabowo Hatta masih terus mempersoalkan. Bawaslu jujur bisa memahami, sekali lagi, Bawaslu dengan jujur bisa memahami ketika Komisi Pemilihan Umum melakukan pembukaan terhadap kotak sepanjang di dalam kotak tersebut adalah terdapat beberapa bukti-bukti yang dijadikan sebagai bahan Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi PHPU di Mahkamah Konstitusi. Bawaslu dari Saudara Nasrullah menggelikan sekali. Dia ngomong, kami memahami KPU yang membuka kotak suara. Loh, ini masalah hukum, law is justice, ini kepastian. Bukan masalah memahami, ini hukum. Kuasa hukum Prabowo Hatta Magdir Ismail menyatakan Mahkamah Konstitusi baru mengizinkan pembukaan kotak suara pada hari Jumat lalu atau saat sidang sengketa hasil Pilpres yang kedua digelar. Itu artinya ada tindakan pidana yang telah dilakukan KPU. Ini tadi kemudian juga ditindaklanjuti oleh penetapan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa tindakan-tindakan pembukaan kotak suara itu sebelum hari ini itu seharusnya tidak dilakukan dan dianggap itu tidak etis. Artinya apa? Artinya pembukaan selama ini sebelum hari ini adalah tindakan yang salah. Baru hanya boleh dibuka hari ini, mulai dibuka. Namun menurut Komisioner KPU Arief Budiman, pihaknya akan menyerahkan penilaian dan keputusan terkait cara KPU melakukan pembukaan kotak suara meskipun MK baru memutuskan pembukaan kotak suara pada Jumat lalu.
Nah, Mahkamah mengatakan yang sebelum itu nanti akan dinilai pada bagian akhir dari proses persidangan ini, ya. Tentu saja dengan fakta dan data yang ada. Artinya KPU akan menunjukkan bahwa ketika kami melakukan pembukaan kotak itu, kami mengundang siapa saja, dihadiri siapa saja, kemudian berita acaranya bagaimana, itu akan kita tunjukkan, ya. Nah, nanti silahkan sajalah, biar mahkamah saja yang kemudian memutuskan dokumen itu kemudian layak atau tidak layak untuk dijadikan alat bukti. Untuk persidangan di MK selanjutnya, KPU akan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari KPU Provinsi dan Kabupaten Kota sesuai dengan permohonan pemohon. Tim TV One mengabarkan. Langsung menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan membuat surat laporan sekaligus mendatangi kantor Panwaslu untuk menyerahkan surat laporan dan mengisi formulir penerimaan laporan serta menandatangani tanggal 5 Juli 2014. Surat laporan dan formulir penerimaan laporan tanggal 5 Juli 2014 terlampir. Pada tanggal 7 Juli 2014, Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuwangi mengirimkan surat panggilan kepada kami untuk hadir di kantor Panwaslu pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 dengan acara klarifikasi untuk melengkapi laporan. Surat panggilan tanggal 7 Juli 2014 terlampir. Pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 kami hadir di kantor Panwaslu guna memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Ketika hadir, kami diminta oleh staf Sekretariat Panwaslu atau TU untuk terlebih dahulu mengisi form yang telah disiapkan dan kami pun melakukan tanpa pretensi apapun form bukti penerimaan tanggal 10 Juli 2014 terlampir. Pada tanggal 16 Juli 2014, Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuwangi mengirim surat kepada kami tentang pemberitahuan status laporan garing temuan. Surat pemberitahuan tersebut sungguh sangat mengejutkan kami karena isinya telah dimanipulasi yang syarat dengan kebohongan, yakni A. Pada angka 1 kejadian temuan dan kesimpulan Panwaslu melalui surat pemberitahuan menyebutkan laporan dilakukan tanggal 11 Juli 2014, sedangkan kejadian peristiwa dugaan pelanggaran tanggal 4 Juli 2014, padahal faktanya laporan kami tanggal 5 Juli 2014 atau sehari setelah dugaan pelanggaran terjadi. Kesimpulan Panwaslu melalui suratnya tersebut justru kontradiktif dengan surat panggilan Panwaslu kepada kami tanggal 7 Juli 2014 perihal klarifikasi laporan dugaan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara yang mengharapkan kami untuk hadir pada tanggal 10 Juli 2014 guna klarifikasi untuk melengkapi laporan. Oleh karenanya, apa yang disebut oleh Panwaslu bahwa laporan dilakukan tanggal 11 Juli 2014 adalah tidak benar, dan dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Banyuwangi telah bertindak dengan tidak jujur dalam menjalankan amanat sebagai penyelenggara pemilu. Sikap tidak jujur ini tentu sangat potensial merusak kualitas pembangunan demokrasi yang sedang dijalani saat ini. Atas dasar tersebut, lampiran kami tidak daluarsa dan masih dalam batas waktu sesuai ketentuan untuk ditindaklanjuti dengan tindakan pemeriksaan terhadap Bupati Banyuwangi supaya mempertanggungjawabkan perbuatan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye yang dikemas dalam acara buka puasa bersama, karena peristiwa dugaan pelanggaran pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014, sedangkan laporan kami pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014. Pada angka 2 kajian temuan dan kesimpulan Panwaslu melalui surat pemberitahuan tanggal 16 Juli
2014 menyebutkan larangan penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye diperuntukkan bagi pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Panwaslu berpendapat Bupati Banyuwangi bukanlah pelaksana, peserta, dan petugas kampanye yang terdaftar di KPU Banyuwangi. Maka Bupati tidak termasuk dari pihak yang dilarang sebagaimana pasal 41 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Pendapat Panwaslu tersebut tidak tepat, yang sengaja melokalisir atau mereduksi makna pelaksana dan peserta kampanye hanya terbatas pada orang-orang atau pejabat setelah cuti yang terdaftar di KPU sebagai juru kampanye saja. Padahal pelaksana dan peserta tersebut bermakna luas menjadi setiap orang yang berkampanye untuk kepentingan salah satu pihak kontestan dalam pemilihan umum presiden atau wakil presiden, baik yang terdaftar sebagai juru kampanye maupun yang tidak terdaftar, adalah dilarang menggunakan fasilitas negara untuk melakukan sosialisasi visi misi figur capres cawapres yang bermuatan sebagai kampanye. Dengan demikian, maka penggunaan fasilitas pemerintah oleh Bupati Banyuwangi sebagai pelaksana atau yang dikemas dalam acara buka puasa bersama di Pendopo Sabah Swakata Belambangan pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 yang syarat dengan muatan kampanye untuk pasangan. Pada saat kotak TPS 1 Kelurahan Koja kita tarik keluar supaya disaksikan, ya karena ada perdebatan itu, masalah ini ranahnya udah MK, nggak bisa kita, meskipun ada rekomendasi dari manapun, harus buka kotak, nanti kenanya malah ke pidana. Akhirnya kami dari PPK minta pertimbangan ke Panwascam, gimana Panwascam? Karena rekomendasi dari Panwas, dari Bawaslu, bukan dari KPU. Nah, ya udah, rupanya mereka telepon, akhirnya nggak jadi dibuka. Jadi tanggal 23 tidak dilakukan pembukaan kotak. Iya. Baik, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana PSU di Lagoa? PSU di Lagoa, kebetulan saya pada saat itu ditugaskan untuk di Kebun Bawang. Iya. Jadi memang anggota PPK yang lain yang melaksanakan itu, tapi hasil dari berita acara memang sebelumnya saya tanyakan sebelumnya dulu mundur. Iya. Kenapa dilakukan PSU di Lagoa? Ya. Ada masalah apa di Lagoa itu? Yang saya tahu karena ada masalah dengan DPKTB. Iya. Terus ada rekomendasi juga dari Bawaslu bahwa ini harus di PSU. Sekarang saya tanya mundur dulu ya. Anda tahu di TPS Lagoa DPT-nya berapa? Lagoa, sebentar lah, ini ada. Itu kan di TPS 99 toh? Iya. Iya. Di TPS Lagoa jumlah DPT-nya ada 44.233. 44.233. Iya. Yang menggunakan hak pilih? Yang menggunakan hak pilih keseluruhan apa yang hanya di DPT? Keseluruhan. Keseluruhan itu ada 35.057. 057. Suara sah? Suara sah untuk Lagoa ada suara sah 35.057. 35, loh, semua sah berarti? Jumlah suara sah. Oh, kalau ini yang setelah ini. Nah, yang betul. Suara sah. Jangan terburu-buru. Suara sah 34.685. 685. Ya. Yang tidak sah? Yang tidak sah 372. 372. Ya. Baik. Terus yang menggunakan DPKTB?
Di Lagoa, Iya, Mulia. Iya, di TPS tadi 99 yang saya tanya. Oh, kalau di TPS 99 saya tidak tahu, Yang Mulia. Tapi kalau secara keseluruhan di Kelurahan Lagoa. Ini di kecamatan, di kecamatan. Oh, sekecamatan. Ya, se-PPK Koja kan? Ya. Ya, tadi yang dijelaskan DPT itu di Lagoa. Di Lagoa saja kan? Iya. Iya. Terus DPKTB yang ada di Kecamatan Koja 9.851. 9.500 851. Beda dengan kemarin ya. Iya. Kalau di Lagoa sendiri yang pakai DPKTB berapa tuh? Nggak tahu ya. Di Lagoa yang pakai DPKTB. Karena Anda tadi mengatakan bahwa yang suara yang menggunakan hak pilih dari DPT 44233 35.057 itu total yang menggunakan hak pilih. Suara sahnya 34.685. Yang tidak sah 372. Tapi ini kan juga ada yang menggunakan hak pilih yang tidak masuk di DPT, yang menggunakan DPKTB. Berapa? Tahu nggak? Di Lagoa itu DPKTB-nya ada 1.868. 1000 ulangi? 1.868. 68. Ya. Mohon izin Yang Mulia, ini data yang tadi saya bacakan, data yang setelah PSU. Oh, setelah PSU. Ya. Setelah PSU di TPS 99. Iya, baik. Jadi tadi saya ulangi. Kenapa dilakukan PSU di TPS 99 Lagoa? Karena apa tadi? Ada permasalahan di DPKTB-nya. DPKTB. Terus sekarang setelah dilakukan PSU 18668 tadi yang menggunakan DPKTB, semuanya jadi clear, tidak ada masalah. Semuanya yang memilih menggunakan DPKTB juga sudah tahu persis menggunakan KTP apa atau identitas apa, sudah ada semuanya. Sudah clear ya? Sudah, di TPS 99. Sudah tidak ada keberatan atas PSU itu tadi? Ada keberatan dari saksi nomor 2. Oh, malah nomor 2 sekarang keberatan. Keberatannya apa? Saksi nomor 2 tidak setuju diadakannya PSU. Oh. Apa karena ada perubahan yang menang? Di sini keterangannya ada tidak sesuai dengan beberapa pasal dalam undang-undang. Ditulis di keberatan. Oh, keberatan ya, itu. Ada. Ya, terus keberatan ini akhirnya bagaimana? Bergulir bagaimana? Ya, karena PSU sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Jadi pada saat kita penulisan berita acara, rupanya beliau dari saksi nomor pasangan calon nomor 2 menyatakan keberatannya. Tanda tangan nggak? Tanda tangan. Tanda tangan. Tapi yang saksi pasangan nomor 1 akhirnya tanda tangan nggak keberatan sudah ya? Pasangan saksi nomor 1 tidak tanda tangan juga. Tidak tanda tangan juga. Tapi tidak ada keberatan? Kalau untuk yang TPS 99 tidak ada. Tidak ada? Iya. Baik. Baik, cukup ya. Ada lagi yang akan disampaikan? Saya rasa cukup. Yang cukup? Mulia. Ada yang mulia? Oh, yang mulia silahkan Pak Anwar. Saksi, saya hanya minta penegasan. Tadi yang menyatakan ada sanksi pidana kalau kotak suara itu dibuka siapa? Saksi nomor urut 1. Oh. Ada, ya dia ada omongan seperti itu. Masih saya teruskan. Ya cukup. Ya, teruskan Terima kasih. itu, Pak. Sudah, Mulia. Baik, terima kasih. Kita akan istirahat nanti mendekati pukul 4. Masih ada 3 orang. Kita lanjutkan dulu sebelum nanti para pihak untuk mengajukan pertanyaan ya. Baik, berikutnya Pak Arsan.
Baik, Pak Arsan. Alamat Pak Arsan di mana? Kamal Muara, RT 006 RW 01, Kelurahan Kamal Muara. Kepastian siapa pemilik kursi istana tinggal menghitung hari. Palu Hakim Konstitusi pun kini diuji, memutus yang adil dan menjawab, benarkah ada kecurangan secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pilpres 9 Juli lalu. Inilah babak akhir pesta demokrasi di tanah air. Tepat 12 hari setelah poros Prabowo Hatta mengajukan gugatan hasil pemilu presiden, Mahkamah Konstitusi akhirnya menggelar sidang perdana. 6 Agustus lalu, 9 hakim konstitusi mendengarkan berbagai materi gugatan hasil Pilpres yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo. Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa ikut menghadiri sidang perdana di MK ini. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum Prabowo Hatta meminta MK membatalkan SK KPU terkait penetapan hasil suara nasional dan penetapan pasangan calon terpilih. MK juga diminta menetapkan kemenangan Prabowo Hatta dalam Pilpres lalu. Terkait gugatan ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik telah meminta KPU Provinsi menyiapkan alat bukti untuk menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Prabowo Hatta. Di 33 provinsi ini terjadi begitu banyak kecurangan-kecurangan. Dengan yang benar menurut kami itu adalah jumlah suara itu sebesar 67.139.153 untuk pasangan nomor 1 dan untuk pasangan nomor 2 66.435.124 orang. Alasan adalah kami minta supaya Mahkamah Konstitusi itu memutuskan untuk melakukan pemilihan suara ulang. Lagi saya tegaskan bahwa konsentrasi kami sebagai pihak termohon adalah mengungkap kebenaran. Apalagi tadi kuasa hukum kami sudah menyampaikan, kami memiliki prinsip dalam persidangan ini mencapai tidak hanya kebenaran prosedural tapi substansial, sehingga muncul keadilan ya. Kami sudah memanggil seluruh provinsi untuk mempersiapkan itu ya. Bahkan mereka juga sudah menyiapkan alat bukti. Tapi kalau tidak menjadi lokus perkara, kami tidak akan majukan tentunya. Dalam sidang ini, Mahkamah Konstitusi meminta tim Prabowo Hatta memperbaiki berkas gugatan. Menurut Ketua MK Hamdan Zulfa, gugatan yang dilayangkan dinilai kurang cermat, termasuk dalam menyertakan dalil hukum dan bukti yang mendukung. Yang kami temukan yang perlu saudara perbaiki, disempurnakan, ada yang tidak sinkronisasi antara petitum dan posita. Sehari setelah sidang perdana, tim kuasa hukum Prabowo Hatta memperbaiki berkas gugatan. Terdapat penambahan sekitar 50 halaman revisi dalam berkas permohonan perselisihan hasil pemilu presiden. Jumat 8 Agustus 2014, MK kembali menggelar sidang lanjutan. Tim advokasi pasangan Prabowo Hatta menghadirkan 25 saksi dalam sidang ini. Pihak pemohon menyampaikan keberatan terkait surat edaran KPU kepada KPUD untuk membuka kotak suara karena tak sesuai aturan yang berlaku. Namun permohonan dari tim Prabowo Hatta mendapatkan keberatan dari kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum. Sidang gugatan Pilpres sengketa ini pun mendapat atensi dari kubu Joko Widodo Yusuf Kala. Kalau saya sih percaya bahwa hasil 9 Juli kemarin itu hasil yang kredibel, dan KPU serta jutaan orang Indonesia yang terlibat di KPPS itu mereka bekerja dengan baik. Saya percaya individu-individu yang hari itu kerja di tiap-tiap TPS, saksi-saksi yang menandatangani, itu orang-orang yang bekerja untuk Indonesia lebih baik, untuk demokrasi. Bapak gimana Pak tanggapan sidang pertama Pak? Udah rapat terus, nggak tahu saya, nggak tahu. Lah rapat-rapat terus gimana?
Tapi kalau pasti Nggak tahu. Prabowo banyak sekali memberikan. Nggak tahu. Loh, nggak tahu gimana? Nggak lihat, nggak tahu gimana? Ya sih yang lapor ke saya siapa? Timnya Bapak, Pak. Lah gimana sih? Di luar gedung Mahkamah Konstitusi, ratusan orang pendukung Prabowo Hatta berunjuk rasa meminta MK bersikap adil dan transparan dalam proses sidang gugatan pemilu presiden ini. Tim TV One mengabarkan. Ya, saksi yang dihadirkan dalam persidangan gugatan MK tak hanya dari kubu Prabowo Hatta, melainkan juga berasal dari KPU serta pihak terkait kubu Jokowi JK. Ya, dan berikut adalah data yang bisa Anda saksikan pemirsa ini terkait saksi sidang Mahkamah Konstitusi.